menciptakan fundamental kuat bagi Bank Syariah Indonesia. Selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi dengan berbagai inovasi produk dan layanannya yang ramah. Membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat akurat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, marilah kita mengucapkan banyak syukur kita kepada Allah karena kita memasuki bulan Ramadan ini dengan kesehatan, sehingga kita harus memaksimalkan ibadah-ibadah yang dapat kita maksimalkan di bulan suci ini. Kesehatan ini adalah sesuatu yang sering dilupakan oleh orang untuk memanfaatkannya. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, ni'matani maqbulun fihi makatsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu adalah nikmat sehat dan waktu senggang. Maka ketika kita memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan yang sehat, maka kita harus berusaha mungkin memaksimalkan ibadah-ibadah yang dapat kita maksimalkan, sehingga kita tidak menjadi orang yang merugi karena tidak mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan. Mari kita mendoakan sahabat-sahabat, teman-teman muslim kita yang saat ini sakit, semoga Allah jadikan penyakitnya sebagai pelebur dosanya dan menyehatkan kembali sehingga dapat menjalani ibadah puasa juga. Salam serta salawat kita aturkan ke junjungan Nabi kita, suri tauladan kita, yang tak lain dan tak bukan adalah Nabi Muhammad SAW. Semoga nantinya kita mendapatkan pertolongannya di akhirat kelak. Sahabat akurat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mungkin sekarang kita sadar bahwa begitu banyak orang yang telah sadar akan kesehatan mentalnya, peduli terhadap kesehatan mentalnya. Orang dapat terganggu kesehatan mentalnya bisa saja mungkin karena atasannya yang kalau dalam bahasa sekarang dibilang toksik, atau juga karena pergaulannya, circle-nya yang tidak bermanfaat baginya dan sering memberikan beban pikiran kepadanya. Maka karena itu semua tak jarang kita mendengar kata healing, di mana seseorang melakukan perjalanan mungkin seminggu atau 2 minggu untuk menenangkan pikirannya, merefreshing kembali pikirannya, sehingga penyakit mental yang ada dalam jiwanya menjadi hilang. Sahabat akurat, mungkin kita tidak sadar, bisa saja penyebab mental kita lemah bukan karena faktor tadi yang saya sebutkan, tetapi bisa saja mental kita itu lemah, hari-hari yang kita jalani dengan perasaan galau, gundah gulana karena kita kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang muslim yang sejati ketika dia berzikir maka tenang hatinya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, kata Allah di surah Ar-Ra'd. Ingatlah, dengan berzikir itu maka hati kalian akan menjadi tentram. Maka kegiatan healing ini dapat kita jadikan sebagai peningkatan takwa kita, menjadi peningkatan keimanan kita. Bagaimana caranya? Banyak di ayat-ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, bahwa kita ini harus memikirkan bagaimana sih Allah menciptakan bumi ini. Dan dengan itu akan meningkat ketakwaan kita. Seperti contoh, kita melakukan perjalanan atau rekreasi, melakukan healing ke wisata-wisata alam. Dengan memperhatikan keadaan sekitar, menikmati keindahan alam yang Allah berikan kepada kita, maka kita memikirkan betapa agung, betapa hebatnya Allah menciptakan bumi ini, menciptakan langit tanpa adanya tiang.
betapa hebatnya Allah, betapa agungnya Allah menciptakan gunung-gunung yang menjulang tinggi ke atas. Dan betapa hebatnya Allah jika kita melakukan healing ke kebun binatang. Kita melihat binatang-binatang yang mungkin imut, menggemaskan, atau bahkan yang menyeramkan. Kita melihat mungkin seekor unta yang dimana habitatnya berada di gurun pasir. Tetapi Allah tidak tinggalkan begitu saja. Allah memberikan kemampuan unta itu bagaimana dia dapat menghadapi kehidupan di gurun pasir. Maka dengan kita melakukan sebuah perjalanan, melakukan healing sambil memikirkan mengenai bagaimana Allah mengatur alam semesta ini, bagaimana Allah menciptakan bumi ini, maka bertambah ketakwaan kita. Ketika ketakwaan kita bertambah, maka kita menjadi orang yang beruntung. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Nah, ini yang kita butuhkan. Ini yang banyak orang butuhkan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari tiap masalahnya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tak terduga. Dilanjutkan lagi dalam ayat yang selanjutnya. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan mempermudah segala urusannya. Maka sebagai umat muslim, tidak perlu kita harusnya mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menenangkan hati kita. Karena Islam telah menyiapkan solusi dari itu, yaitu adalah berzikir kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kita. Mungkin kita selalu bingung, kenapa Allah tidak pernah memberikan jalan keluar bagi saya. Masalah datang bertubi-tubi, bahkan melakukan healing kemanapun tidak ada yang berubah. Mungkin sehari, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari dapat terlupakan. Tetapi setelah itu kembali lagi ke hari-hari yang seperti biasanya. Maka dari itu sahabat akurat.co, sahabat akurat, mari kita selalu melakukan zikir kita. Karena zikir ini merupakan amalan yang ringan, dapat dilakukan ketika berdiri, duduk, bahkan ketika berbaring. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus sering melakukan zikir kita, bahkan ketika kita melaksanakan healing. Karena hal itu dapat berkaitan dan meningkatkan ketakwaan kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.